jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita awali ta'lim kita pada kesempatan pagi hari subuh yang barokah ini. Kita senantiasa terus-menerus tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan tetap dan menambah ketaatan kepadanya, serta bersyukur kepada Allah juga dengan meninggalkan kemaksiatan. Kenapa demikian jemaah? Karena begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua yang memang hanya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan pemberian Allah tersebut, terutama pemberian atau hidayah berupa keistiqomahan di dalam agama Allah, yaitu dinul Islam, sehingga kita masih senantiasa beriman kepadanya, masih mentauhidkannya, masih terus melakukan menghamba kepadanya dengan tunduk, patuh, taat, menjauhi kesyirikan, serta mutaba'ah, mengikuti mahabbah loyalitas kepada qudwah kita, pahlawan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga alhamdulillah tak lepas dari hidayah atau taufik dari Allah juga kita bisa berkumpul di rumah di antara rumah-rumahnya, tentu dalam rangka menaikkan bulan, dan kita lanjutkan untuk memkualitaskan dari ubudiyah kita berupa puasa Ramadan. Karena di antara level-level penting dari puasa seseorang itu bisa menghadiri majelis ilmu, ya, ataupun bisa bagaimana mengkualitaskan dirinya ketika berpuasa ini dengan terus upgrade ilmu syar'i yang tentunya nanti akan senantiasa menjaga hatinya, senantiasa akan menjaga kondisi keimanannya. Dan terlebih bahwa ngaji ini adalah tolabul ilmi tanpa bikin, yaitu di antara ketaatan serta takarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di antara ibadah yang lainnya. Ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai kita akan sedikit banyak mempelajari masih di dalam kaitannya, yaitu berupa Ramadan, ya, salah satu ibadah yang paling besarnya yaitu berupa puasa. Di dalam pembelajaran ilmu tasawuf, ya, atau ilmu yang berkaitan dengan pembersihan hati, ulama menjelaskan puasa ini yaitu dalam konteks hasilnya demikian. Berbeda dengan berbicara dalam arah fikih atau arah fuqaha, sehingga ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ada maqasid atau hikmah ataupun tujuan-tujuan dari puasa itu sendiri, sehingga pembahasan kita tak lepas dari puasa, takwa dan penyucian diri. Apalagi kita berada pada bulannya, ya, bulan yang memang kita sebulan penuh melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peribadahan puasa ini, sehingga banyak memberikan kepada kita semua tarbiyah atau edukasi-edukasi yang bisa kita dapatkan dari majelis Ramadan, terutama di dalam pembahasan ataupun dalam peribadahan kita berupa ibadah puasa tersebut.
dalam masalah puasa ini konteksnya bukan hanya puasa Ramadan. Tentu itu adalah yang paling utama, tapi puasa secara keumuman memang memberikan value atau nilai maksud tujuan yang mulia jemaah. Sehingga ini perlu menjadi target ya, ataupun motivasi untuk kita semua, bukan hanya pada bulan Ramadan, bahkan ini adalah nanti para kebaikan juga. Bagus tidaknya atau berkah tidaknya Ramadan seseorang, ya kita terus jawab atau continue melakukan ibadah yang mulia ini, atau ibadah puasa Senin Kamisnya atau ayam wujudnya. Karena memang di antara ibadah-ibadah jawarih atau ibadah-ibadah anggota badan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama saat ini, yaitu Syekh Dr. Ahmad Al-Qayyad, bahwa puasa, sholat, tilawah Quran adalah ibadah-ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling memberikan efek pahala besar juga, nilainya besar di antara ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan anggota badan. Dan puasa di sini memang memberikan suatu peribadahan yang nantinya menarik dari hal-hal yang lainnya. Ya, kalau kita katakan melakukan peribadahan sholat, ya sudah, tak lepas dari kita mempelajari syarat, rukun, ataupun menghadirkan hati yang lainnya, membaca Quran demikian, tidak lepas tartib ya, ataupun ada badannya. Tapi ketika melakukan suatu peribadahan, maka ada unsur-unsur peribadahan yang lain pula yang masuk di dalamnya, sehingga adanya maqasid atau tujuan yang besar ketika Allah menurunkan syariat puasa yang sedang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Ini saya ambil ya beberapa referensi, di antaranya yaitu dari buku karya ulama besar di abad 700 Hijriah, Al-Alamah Hujjatul Islam Imam Ibnul Qayyim. Buku beliau memang tajuknya ini adalah sirah, tapi dibawa ke dalam pembahasan fikih, yaitu Zadul Ma'ad. Mungkin jamaah pernah mendengar ya kemasyhuran dari kitab ini, Zadul Ma'ad. Jadi berkaitan dengan masalah perjalanan Nabi, hanya beliau menambahkan masalah fikihnya, sehingga banyak ilmu yang didapatkan selain sirah, tapi ada masalah fikihnya juga. Apalagi kapasitas beliau selain memang fikih juga mumpuni dan sirahnya kuat juga, serta ketika berbicara di dalam permasalahan tazkiyatun nafs ataupun bagaimana seseorang menyucikan, membersihkan hatinya, memang beliau adalah pakar dalam ilmu ini. Beliau menjelaskan jamaah terkait masalah puasa ya, ataupun masalah takwa serta penyucian diri. Memang maksud atau maksud dari puasa ini ialah habsul nafs anis syahwat. Jadi bagaimana mengekang jiwa atau menahan jiwa dari syahwat. Jadilah maksud dari puasa. Syahwat di sini kan adalah suatu sikap seseorang nanti bisa menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebal ya, ketika sulit beribadah, ketika sulit ngaji, ketika sulit membaca Quran, ataupun sulit melangkahkan kaki ke masjid, ini bebal ya, terpapar, terindikasi dari syahwat. Nah, puasa ini diantara maqasidnya tentu saja tidak ada demikian. Jadi mencegah jiwa dari masalah syahwat-syahwat tersebut, itu syahwat yang buruk dalam hal ini. Lalu selain mengekang dari syahwat, bagaimana diarahkan ya dalam maqasid puasa ini berupa
meninggalkan hal-hal yang sifatnya umum bagi kita, bahkan meninggalkan hal-hal yang kita cintai. Ini kan berat, ya, terutama pada siang hari bulan Ramadan, kita meninggalkan hal-hal yang kita cintai, dan itu menjadi hal yang kebutuhan kita pada siang hari, makan, minum. Kalau hubungan suami istri mungkin ya situasional, ya, karena kan umumnya kerja. Ini syahwaniyah tercegah dengan seseorang melakukan ibadah puasa tersebut. Maka ya lari dari sini, otomatis seseorang akan mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya dengan ibadah puasa, baik itu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Hanya para ulama menjelaskan jamaah bahwa kita ini ya dari kuantitas puasa tentu lebih banyak puasa sunnah kalau diterapkan. Puasa Ramadan 1 bulan sekali, ya mungkin 29-30 hari. Tapi kalau puasa sunnah, kita bayangkan, coba kita hitung Senin Kamis 1 bulan 8 hari, ditambah ayyamul bidnya 3 hari, 11 hari, kalikan 11 hari selama sebulan, kalikan 12, berapa semua? Berarti ini persentase dari puasa sunnah ini lebih banyak. Ya, maka benarlah orang-orang menjelaskan ketika Rasulullah mengatakan, ya, filjan nanti sama niata abuan. Jadi di surga itu kan ada 8 pintu, yuqalu lahu arroyan. Salah satunya pintu arroyan, la yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan memasuki pintu rayyan kecuali orang-orang yang puasa. Ulama mengarahkan isyaratkan selain yang paling utama adalah puasa wajib, nah puasa sunnah, jamaah mengisyaratkan bahwa pintu rayyan ini ya baik wajib ataupun sunnah. Dan kalau kita kalkulasikan, ternyata puasa wajib ini puasa sunnah ini lebih banyak daripada puasa wajib dengan per bulan, ya, kalau kita lakukan, kalau kita kontinukan. Maka ketika orang yang berpuasa, ya, terlepas dari hukumnya sunnahkah atau wajibkah, akan berjuang untuk menahan syahwatnya. Ya, syahwat berupa apa? Syahwat yang tadinya mubah halal berubah jadi keharaman. Ya, kita ingin makan, kita ingin minum, kita ingin berhubungan sosial, itu kan syahwat, artinya keinginan. Jadi ditinggalkan, ditekan. Ya. Jadi ada ibadah yang lain, itu berupa kesabaran. Sehingga ya jelas Pak bahwa puasa ini wasilah terbesar dalam tazkiyatun nafs, jadi dalam mensucikan diri. Salah satunya ada ibadah yang besar pula, yaitu masalah sabar. Puasa, sabar ketika terkumpul itu adalah menjadikan seseorang mulia, bahkan mendapatkan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak ada kalkulasinya, tanpa batas, ya, tidak hanya pada puasa Ramadan saja, bahkan di luar Ramadan. Sehingga dalam surat Az-Zumar tepatnya ayat 10 Allah Ta'ala mengatakan innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar nanti Allah akan berikan pahala kepada mereka tanpa batas, tidak ada kalkulasi semua. Ya, jadi puasa pasti orang itu sabar. Lihat, kalau sabar itu kan bagian besar dari sarana tasawuf ataupun mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pahalanya pun akan berlipat ganda bahkan tanpa batas bulan. Tazkiyatun nafs ini pasti nanti akan berhadapan dengan musuh utama kita, yaitu berupa syaitan, dengan penggiringan kepada maksiat, jurang, kehinaan yang nantinya seseorang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini memang dijelaskan oleh para ulama dari sumber-sumber yang ada, dari dalil yang ada, yaitu apa? Untuk mempersempit aliran syaitan. Ya, dalam riwayat dhayiqu majariya syaitan bisawm. Jadi persempitlah oleh kalian
alur-alur. Jadi jalan-jalannya setan itu dengan puasa, dengan menahan lapar dan minum. Ya mungkin logikanya jemaah, orang yang puasa kan bawaannya tidak seperti orang yang kenyang. Ketika akan melakukan suatu hal yang tidak baik, ya dia sudah syahwatnya ini sudah meredam, sudah lemah, sehingga untuk kesana secara logikanya sulit. Atau ada efek lain yang memang nantinya bisa menahan dari gangguan syaitan tersebut. Contohnya dalam hadis Bukhari dan Muslim, perintah kepada para pemuda yang belum menikah. Jangan nikah semua ya, jadi yang apa-apa ya. Yang hadisnya buat pemuda dalam ya masyaallah sahabat, man istaqatum al-ba'da falyatajawwaz. Wahai para pemuda, pemuda yang disinggung ya, bukan orang tua, bukan manula, karena memang pemuda ini panas nanti. Wahai pemuda, kalau kalian sudah mampu ya menafkahi atau punya maisha, nikahlah, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Di sini baru maksudnya ada apa tujuannya. Lalu Rasulullah SAW yang menjelaskan fa'alaihi bisawm. Jadi kalau memang nggak bisa, fa'alaihi bisawm adalah puasa. Li'annahu al-ghaddu lid-dasar wa asanu lil-farj. Karena puasa itu merupakan dampaknya ini bisa meredukan pandangan, bisa menjaga kemaluan. Artinya apa? Ketika orang sedang puasa, bukan hanya pemuda yang tidak pun ketika sedang puasa, pastikan pandangan dijaga. Ada akhwat misalnya, ada cewek cantik, gue yang puasa, mata ini harus dijaga semua, sehingga lebih menjaga dalam pandangan. Karena ya kalau pandangan diumbar, maka ya nilai puasanya bisa rusak ataupun hilang, ataupun lebih memekat dari kemaluan tersebut. Fa'inna lahu wijah au junnah. Karena puasa ini bagi dirinya itu seperti benteng, seperti penghalang dari syahwatnya, terbantungkan. Karena yakin untuk mendapatkan salah satu maksud atau tujuan yang besar, ya perlu adanya perjuangan dari untuk mencegah hal-hal buruk yang lainnya ketika nanti bisa merusak puasa. Makanya kan Imam Al-Ghazali mengatakan puasa rendah itu ya puasa hanya sebatas perut saja, ya perut dan syahwat itu puasa rendah, puasa orang awal. Maka kata beliau yang bagus itu ya selain puasa rendah, jadi hifzul jawari, jadi menjaga apa? Menjaga anggota badan yang lainnya, ya lisan, telinga, mata, tangan, kaki. Tambah lagi yang lain yang paling tinggi, hatinya pun berpuasa. Jadi ada hikmah ataupun ada keinginan yang buruk itu ditahan. Nah, itulah yang puasa derajat paling tertinggi. Sehingga benteng ini, puasa ini merupakan sarana terbesar ya untuk menjaga, menekan syahwat buruk yang ada, yang tentu syahwat ini ya nafsu nempel bersama kita. Kita nggak mungkin jangan bisa membunuh nafsu ya bisa itu kita kendalikan, yang bisa itu kita tahan. Nah, inilah ya bentuk dari makosid atau tujuan dari peribadahan puasa ya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Ulama menjelaskan melalui hikmah yang ada ataupun dari pembelajaran dari Quran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika puasa itu demikian. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya qatul adrar wal muqarrabin. Puasa ini adalah bentuk riyadhah, ya aktivitas orang-orang baik, aktivitas orang-orang yang muqarrabin, orang yang banyak taat untuk menuju siapa? Untuk menuju Rabbul Alamin, menuju Tuhan semesta
Alam min sa'irin amal, di antara semua amalannya. Sehingga orang yang puasa ini banyak melakukan sesuatu dari nilai-nilai ketaatan, ya, dari nilai-nilai yang dia meninggalkan larangan-larangan yang Allah perintahkan kepadanya. Sehingga ulama lain itu mengatakan jelaslah bahwa puasa ini adalah puasa atau ibadah yang sir. Sir itu tersembunyi, rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Rahasia di sini bukan secara zahir. Ya mungkin ada orang yang memang nggak puasa pada bulan Ramadan pada siang harinya, ya kita lihat misalnya di jalan-jalan ada warung yang kelihatan kakinya aja kan, pakai tempelannya sedang ujian, bapaknya ada tuh di Facebooknya sedang ujian, kelihatan kakinya aja. Secara zahir kelihatan gitu nggak puasa. Ataupun ketika kita mendapatkan orang yang memang lemah ya karena puasa itu pun kelihatan. Maka di sini yang tidak tampak itu syahwatnya jemaah. Ya, jadi dia meninggalkan syahwat ini kan syahwat goib ada di dalam diri seseorang. Ya orang kan bisa lihat itu maksudnya. Kenapa disebut sir, rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian hakikat dari puasa. Ketika makan syahwat, meninggalkan syahwat, ya syahwat yang memang sifatnya ini keinginan hati tersebut dihilangkan, ya diredam karena puasa tersebut, dan ini dihilangkan min ajlillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini teratasi, tazkiyatun nafsi ya dapatkan, ya karena hikmahnya atau maqasidnya bagaimana syahwat ini bisa dikalahkan, bisa mencapai derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Inilah jamaah di dalam buku Tadabbur Quran, ya Tadabbur Quran, bahwasanya ghayah al-kubra minas shaum atau minal ibadat at-taqwa. Jadi puncak tertinggi, ya, atau output tertinggi dari puasa ataupun dari peribadahan yang lainnya takwa jemaah. Bisa nggak nih ibadah puasa kita atau ibadah yang lainnya itu memang kita dapatkan takwa? Ini sulit jemaah, ya. Sulit itu di sini. Inilah yang jadi kekhawatiran orang beriman. Bisa nggak kita keluar dari majelis Ramadan ini? Ya takwa itu outputnya. Ya. Jika Ramadan pun takwa, ya di luar Ramadan pun takwa. Maka kata dalam Tadabbur Quran ini adalah ya bagaimana yang harus diperhatikan, yaitu hasil dari ibadah seluruhnya, takwa yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Qayyim sendiri mengatakan bahwa puasa di antara min akbaril auni ala taqwa adalah hal yang di antara hal paling besar menuju takwa Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, pertama ini adalah suatu sikap bagaimana kita atau seseorang menjadikan diri kita dengan Allah itu ada wiqayah, ada protek. Ya, artinya apa? Azab Allah kita protek dengan takwa. Berupa apa? Berupa ketaatan dan juga berupa meninggalkan kemaksiatan. Jadi takwa ini dalam rangka protek jemaah terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ada lain ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Jauzi di dalam bukunya Zadul Masir di tafsir, ketika agar kalian bertakwa, maksudnya apa? Kalian jauh itu keharaman Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak dari puasa dan juga waktunya berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca tafsir-tafsir dari para ulama seperti ini. Jadi
ini permulaan buat kita. Jadi puasa dan ibadah manapun bisa buat kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu perlu perjuangan yang bagi pembahasannya kan tazkiyatun nafs dan juga masalah takwa yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jemaah maksudnya. Jadi bukan hanya puasa saja, ibadah yang lain yang harus kita perhatikan, yang harus kita prioritaskan bisa untuk ingin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun menentukan kembali bahwasanya puasa ini memiliki ta'sirun ajibun fi hifdzil jawarih adh-dhahirah wal quwwat batinah. Puasa ini tentu memberikan efek dalam menjaga anggota badan secara zahirnya dan kekuatan batin. Kalau kekuatan batin jelas lah ya di pembahasan kita kan, sabar dan sebagainya kekuatan batin. Tapi ada yang memang di sini menimbulkan efek dari apa? Efek dari penjagaan anggota badan. Makanya kan ulama mengatakan Ramadan ini banyak tarbiyah atau edukasi, tarbiyah rohaniyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah khuluqiyah, rohani, jasa, akhlak, tarbiyah ilmiah dunia. Jadi banyak edukasi pada bulan Ramadan ini. Di antaranya yaitu hifdzul jawarih, menjaga anggota badan. Memang ada hadis dhaif yang memang tidak layak kita jadikan hujjah. Berpuasa kalian masih sehat, itu kata Nabi. Tapi hadisnya lemah, ya. Secara mana memang benar diteliti oleh para ulama, ya puasa ini menjadikan sehat. Dari apa? Dari aktivitas dia di dalam pengelolaan makanan. Karena memang kan penyakit ini ya karena makanan juga kalau nggak dijaga, coba ya segala masuk ya pagi misalnya masih butuh kopi ya, siangnya kopi lagi, tengah siang istirahat kopi lagi, terus makan terus jangan ya. Bagi orang Indonesia kan kalau belum makan nasi itu belum makan ya, berapa sopnya masuk, mie ayamnya masuk. Nah ini kan kalau yang seperti ini bisa menimbulkan efek tidak baik. Tapi puasa sehat bukan berarti kita berdalil dengan dalil yang tadi, tapi secara prakteknya aktualnya memang maknanya benar. Karena orang yang puasa pencernaannya itu terjaga dan rapi, makan malam berupa maksudnya sahur ya, ketika di malam tersebut ya, ketika masih akhir malam makan sahur. Itu kan pencernaan akan terus berputar selama 8 jam ke depan, akan terjaga jemaah. Sehingga ya efeknya baik gitu. Karena saya pun pernah bertanya kepada orang-orang yang memang suka kambuh ya, berpikir makanya ketika puasa alhamdulillah nyaman gitu. Ya, bahkan ya saya pun ya pernah mengalami ketika sering kambuh-kambuhan tersebut ketika puasa alhamdulillah sebulan tuh gak kerasa jemaah. Bahkan bablas sahur ya, kesehatan sahur itu alhamdulillah aja ya, paling cuma layanan dikit aja gitu siang-siang, tapi lulus ya. Coba kalau di luar bulan Ramadan ya, kan nggak terbawa dari hukum wajibnya tersebut, dorongannya nggak kuat karena kan sunnah bawaannya. Praktek aja dalam rangka kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga badan juga ya secara duniawinya, tapi bukan berarti ke arah sana. Enggak, ini hanya apa? Hanya feedback bawaan saja. Bukan berarti puasanya tujuannya untuk sehat. Karena orang ketika menjaga makanan, insya Allah sehat. Coba lihat orang tua zaman dulu yang umurnya 60, 70, 80 itu memang fisiknya masih kuat-kuat, berbeda sama yang sekarang. 30 tahun asam kurang, 30 tahun 30 tahun maknya terus-terusan. Orang tua dulu makanannya liar ya, apa itu bahasanya sepan, apa itu sepan itu ya, sepan-sepanan ya, kukus lah ya, gak banyak itu makanan yang berminyak seperti itu. Jadi bagus dalam penjagaan badannya, tak lepas dari takdir Allah juga. Maka ini bisa puasa itu kata Imam Ibnu Qayyim bisa membawa dua arah positif. Arah yang pertama jelas selamatnya hati ya, jadi pembahasan kita
selamatnya hati dari syahwat-syahwat yang ada, sehingga permusuhan setan itu lebih bisa diminimalisir atau ditekan. Dan juga dari selamatnya badan, ya memang demikian. Jamaah kalau baca buku beliau juga ya yang sama, jadi Iqwas satu lakaban min makai syaitan. Jadi buku yang tentang bagaimana kita menjaga diri dari tipu daya jerat-jerat setan. Itu beliau masukkan penjagaan latihan ya, sebagaimana penjagaan badan, analogi dari beliau, ilustrasi dari beliau. Penjagaan hati, hal-hal yang bisa merusak hati itu dihindari. Begitupun sama ketika badan rusak karena ada racun, badan rusak karena ada polusi dari luar, sama halnya hati pun rusak karena ada polusi dari luar. Kata beliau bagusnya, jadi pakar juga dalam masalah ilmu kesehatan. Jadi yang badan rusak ini karena asupannya yang nggak beres, itu kata Imam Ibnu Qayyim. Dan puasa ini ya baik, insya Allah. Ya, tapi jangan balas dendam. Apa balas dendam jamaah? Mampu besar. Ya sudah ada. Nah, ini kan balas dendam bukan. Ulama kita menasihatkan puasa ini bukan balas dendam ketika azan maghrib. Jadi itu sama biasa aja. Ketika kita mendapatkan berbuka ya dengan yang ada di hadapan kita, bukan menjadi tujuan yang halus yang menjadi lapar mata ketika di siang harinya. Jamin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sama ya penjelasan di dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi as-shawmu junnatun, puasa ini adalah tameng atau perisai dari gangguan-gangguan setan, syahwat dan sebagainya. Dan juga bahwa ini adalah untuk mencapai derajat yang tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang masalih atau maqasid dari puasa tersebut, yang nantinya kalau takwa patutnya jika kita muhasabah, merenung akankah atau dapatkah kita dari predikat takwa tersebut. Artinya ya bagaimana setelahnya, bagaimana muraqabahnya, ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan juga di selain bulan Ramadan. Kemudian puasa ini yang berkaitan dengan masalah tazkiyatun nafs, ya takwa. Jamaah kalau membaca masih dalam buku beliau ya, beliau ini produktif di dalam menulis. Tulisan beliau itu banyak sekali jamaah. Beliau hidup di abad 700 Hijriah. Usul syariah atau usul fikih ataupun yang berkenaan dengan masalah manajemen kolbu ataupun di dalam masalah hadis banyak. Di dalam buku Madarijus Salikin ketika beliau menjelaskan rukun-rukun dari penyucian hati ini, ternyata akhlak jemaah, ya nggak lepas dari akhlak. Kalau kita ibaratkan kalau piramida, ya puncaknya kan satu ya, piramida itu. Nah di atas itu akhlak jemaah. Piramida itu puncaknya satu, ya itulah yang satu itu akhlak. Rukun-rukun ini adalah yang mengarah kepada penyucian hati. Rukunnya meninggalkan amarah, ya. Kemudian rukun yang lain sabar. Rukun yang lainnya misalnya tawakal. Lainnya kan putaran-putaran yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Sehingga ketika puncaknya itu akhlak, maka akhlaknya adalah tertinggi makom dari orang yang mencari tazkiyatun nafs itu akhlak jemaah. Ya, ketika berbicara ini luas, bukan budi pekerti saja. Ya, sehingga akhlak ini nilai kualitas agama seseorang. Kata beliau juga, ad-dinu kulluhu khuluq. Agama ini semuanya akhlak. Kata Imam Ibnu Qayyim, berarti kualitas agama seseorang itu akhlak. Akhlaknya yang bermasalah, kualitas agama itu demikian. Jadi nggak bisa dipisahkan. Makanya puncak dari penyucian hati ini adalah berupa akhlak yang baik, ya akhlak yang baik tentu kepada Allah, dan akhlak yang baik jika kita melakukan hubungan sosial dengan manusia yang lainnya. Ucapan, ya lisannya yang memang terjaga ketika melakukan interaksi atau hubungan dengan tetangga, keluarga ataupun masyarakat di tempat kerja. Inilah nilai kualitas
seseorang. Nah, terkait masalah puasa dan terlebih di bulan Ramadan ini ada yang tinggi berupa apa? Edukasi atau tarbiyah berupa akhlak jamaah. Ya, edukasi akhlak ini ya kita dapatkan dari pembelajaran Ramadan. Secara khusus, secara umum ya edukasi dari masalah puasa juga. Jadi nggak bisa orang ketika puasa pasti mendapatkan edukasi akhlak, mendapatkan edukasi adab yang meraih budi pekerti yang dulu di dalam masalah puasa tersebut. Etos yang bagus, output dari puasanya. Nah disinilah adanya mulazamah takwa beriringan, mengiringi takwa di dalam masalah apa? Di dalam masalah puasa, takwa dan juga tazkiyatun nafs. Edukasi dari akhlak dan adab ini tercermin dari orang-orang yang melaksanakan. Di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika kita mengatakan wa idza kana shaumu yaumin ahadikum fala yaqus wa la yasum wa la yasum wa la yajhal fa in syaa'a ma'u ahad aw fatalahu faqul inni shaim. Kalau salah seorang dari kalian berpuasa ya pada hari di mana berpuasa, dijaga edukasi berupa akhlak yang ada ini apa? Jangan lisan ini berkata vulgar, jorok, joran, guyonan, jamaah. Jangan lisan ini berkata bodoh, ya merusak. Ini kan edukasi buat ini. Nilainya yang didapatkan dari puasa ya. Kalau puasa bukan berlisan, so nantinya jamaah gak ada edukasi alamnya. Apakah bisa mencapai derajat anak sendiri? Enggak, yang diwakili itu enggak. Maka ketika puasa itu lisan ini jangan berbicara bodoh atau berbicara masalah yang keji, rusak dan lain sebagainya. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada orang yang sedang membuli kamu, nyinyirin kamu, ya, jadi kita mancing, terbawa emosi, ya, ataupun memojokkan dimanapun lah itu berada, di tetangga, teman, ya, di masyarakat mungkin ada nih dikasih tempat kerja, wah kerja kan tahu sendiri kalau kita berhadapan dengan atasan gitu kan, ataupun ada hal-hal yang memang enggak, ya memang menyebabkan ini tidak berjalan dengan normal, marah, ya, dan sifat kerja di mana sih, resume seperti apa, gitu kan, terpancing kalau memang memang. Sehingga apa? Kalau ada orang demikian bisa berpotensi memancing emosional, katakan kepadanya saya lagi puasa. Artinya di sini nanti dampaknya kepada dia, ya kok lagi puasa, mungkin bisa direndam oleh dia sendiri. Dia lagi puasa menzalimi orang nantinya. Atau buat kita sendiri, ya kita terkontrol, bisa disudahi ataupun bisa nantinya teredam juga. Bahkan ulama mengatakan yang tadi Imam Nawawi kata beliau ngomong langsung jemaah. Jadi benar-benar saya lagi puasa. Ketika ada di majelis ngomongin yang gak benar atau ghibah atau obrolan-obrolan yang anfaedah, ya, sorry gue lagi puasa. Apa kayak gitu? Ya itu memang sunnah. Ya ulama mengatakan harus diucapkan, ya agar adanya edukasi dari atau tarbiyah dalam masalah akhlak dan juga adab ini jemaah. Ya, mulai zaman takwa dan juga edukasi dari pensucian diri. Di sini memang ketika puasa ini harus berbicara yang baik, takwa tidak khairan, gitu kan kaidahnya. Lalu selanjutnya edukasi yang selanjutnya yang mirip dengan hadis yang kita bawakan, man lam yada' qawla zur wa amal bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a fa'amahu wa syarrahu. Dan ini yang tarhibnya pakai hak gede, bukan pakai hak kecil. Kalau tarhib itu penyambutan, kalau tarhib ancaman pakai hak gede. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan buruknya? Sama bisa kan? Berdosa, ghibah, ya anfaedah, ini buruk. Jamaah dengar musik, nyanyian, nah ini kan bagi puasa kan telinganya nggak dijaga, atau melakukan amalan yang buruk, dari lisan amalannya buruk, berarti kan dibantu dengan anggota badan yang lainnya, kakinya, tangannya, matanya, telinganya, lisan, ya. Kenapa disebutkan lisan? Karena lisan ini para ulama mengatakan, di antara Imam Ibnu Daqiq ashal
besar, dosa kecil, dosa besar, semuanya itu disambut dosanya gede. Ya, bohong, yang dikira bohong itu dosa kecil, dosa gede jemaah. Apa itu dulu? Hibah apalagi, hina orang, jelas itu kan? Kan ada dalilnya. Jadi hibahul muslim muslim, hina orang, bully orang, itu kan seperti membunuhnya. Artinya bukan membunuh secara hakiki. Lisan ini dosanya gede semua. Ya, gitu. Sehingga dihindari ketika puasa efek edukasi untuk meraih takwa dan juga tasyiatun nafs, amalannya pun dihindari yang buruk-buruk pula. Nah, kalau itu nggak bisa dihindari, tarhibnya, ancamannya Allah nggak butuh. Ya, Allah nggak butuh dalam hal ini ya laparnya dan juga efeknya. Nah itu yang beberapa dari majelis tarbiyah Ramadan terutama di dalam masalah puasa tersebut. Sehingga diharapkan untuk kita semua sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa Ramadan tentu ya majelis utama dan itu majelis tahunan kita. Tambahin majelis di dalam awal puasa ini. Ya seperti tadi lah minimalnya ya kan 11 hari ya. Dari Senin Kamis plus Yaumul Bid, ya mungkin bisa adanya Senin Kamis itu panjang. Kalau nggak panjang kan 11 hari biasanya rata-rata bersatu. Bisa di per bulannya ada. Dan bisa ratusan hari kan. Kalau ditambah puasa mutlak, yang penting puasa aja pada hari tersebut. Ya, tentu ketika menghindari dari hari Jumat secara tersendiri agar nantinya makasih seperti ini ada terus. Walaupun itu di luar bulan Ramadan ya pencucian hatinya, ya takwanya juga. Kenapa? Ketika orang berpuasa pasti bukan hanya bulan Ramadan, puasa sunnah yang lain itu akan membawa efek edukasi yang baik di dalam masalah adab dan juga akhlak. Kalau yang kerja yang mungkin ya gimana lagi ya jemaah, ya namanya perjuangan. Kalau kerja pagi kan biasanya suka 14 ini kalau kerja pagi. Kalau kerja malam, kerja siang bisa ya di perjuangan dawamnya ya, itu kan parameter kebaikan. Kalau kerjanya masih ya kerjanya pagi terus ya saya betul ya berjuang lah. Ada program juga ya tapi bukan tujuan utama program itu. Ya program lain atau sepertinya itu hanya lintas saja. Tetap tujuan kita adalah kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah menjadi wawasan untuk kita semua dan adanya apa ya untuk kita bahwa output dari puasa kita dalam takwa dan ibadah yang lainnya meraih kesucian hati sehingga inilah yang memang menjadi wasilah terbesar kita dalam hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sudah berapa ya? Udah masuk syurga ya Pak? Udah ya? Saya mungkin bisa nanti kita menunggu untuk sholat duha kalau memang sholat duha di sini ataupun di rumah ya sesuai kondisi yang ada. Baik jemaah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua keberkahan dalam ilmu kita. Allah senantiasa memberikan kepada kita faedah serta ilmu yang bermanfaat sehingga itu bisa berdampak kepada kebaikan, keselamatan kita dalam agama, di dalam perilaku kita, bukan hanya di dunia tapi di akhirat ini. Dan terus kita dawamkan ya ilmu ini, kalau ilmu ini karena memang inilah yang nantinya bisa menjadikan kualitas umat baik ataupun bisa menimbulkan perubahan karena bagaimanapun edukasi ataupun pendidikan ini adalah hal yang memang penting untuk kita semua. Ya manusia dilihat dari apa ilmunya kan, dari pendidikannya. Yang buta ilmu ya maksudnya kehidupannya akan tertinggal pula. Ya kalau pas itu ilmu dunia ataupun teknologi yang lainnya itu yang paling utama adalah ilmu agama ya, ilmu syar'i karena kita dunia juga akhirat. Ya, kalau kita mau bedah Al-Quran pun banyak ya ilmu-ilmu sains ya di hadis itu banyak jamaah. Itu ada bidang-bidangnya, ada memenuhinya. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia makan
mengembangkan saja. Terus karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian adanya jemaah. Agama kita ini agama yang pertama kali turunnya wahyu itu ilmu membaca kan, roh jelas. Rasulullah ketika di perang Badar ya berhasil menang banyak tawanan ya dari orang-orang musyrik tawan. Tebusannya apa? Itu ada orang musyrik yang memang pandai baca tulis. Rasulullah jadikan itu bayaran tawanan tebusan kamu ya diajarin umat-umat di sini mengenai ilmu bacaan. Berarti kan Rasulullah paham akan kemajuan umat, paham akan edukasi dan pendidikan. Karena yang beliau butuhkan adalah apa? Adalah ilmu dulu. Kalau mau dia bisa tebusin pakai sekian dinar, sekian dirham, tapi tebusannya itu apa? Ilmu. Ya, karena orang muslim bisa kalau mempelajari dari paham akan masalah ilmu tentang baca ya zamannya, sehingga itu bisa artinya dijadikan wasilah bagi kaum muslimin yang belum ke arah sana jamaah. Berarti ini pemerhati ya, memang kita tidak berlebihan ketika mengatakan Rasulullah adalah yang pertama kali mengatakan dasar ilmu pengetahuan ketika perang saja ya, ketika perang Badar sampai berpikir seperti itu ya. Jadi kalau kita kiblatnya ke barat, sebenarnya Islam ini jago-jago ya, ilmu ulama-ulama yang dulu kita pintar jamaah. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, hanya mungkin sumber yang kita dapatkan ke barat ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita pelajari ulama-ulama kita yang malah melintang di dalam ilmu, seperti katakanlah Imam Syafi'i atau Imam Ibnu Qayyim sendiri atau Syaikh Ibnu Taimiyah, itu tidak lepas dari bagaimana manajemen keseharian. Kenapa mereka bisa seperti ini? Ya, kenapa mereka ilmunya begitu berkembang jemaah. Baik, semoga menjadi untuk kita semua dan terus continue di dalam talabul ilmi. Nasallallahu alaihi wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ila da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita izin yang berbentuk hadis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi